Bapak Ibu sekalian, kita baru saja membahas mengenai alasan mengapa kita mempelajari mata kuliah pengembangan kepemimpinan Kristen yang kemudian dibarengi dengan pembahasan mengenai bahaya mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu perlu ada kesepakatan. Hendaklah sepakat. Bukan ada kesamaan, tapi kesepakatan. Minimal sepakat istilah. So we have to understand first about the meaning of the term leadership terms. Apa arti kepemimpinan? Dan saya yakin Bapak Ibu sudah cukup akrab dengan pengertian kepemimpinan. Sudah cukup akrab, ya. Namun saya mau mengundang kita memberi perhatian pada kepemimpinan menurut Alkitab. Dan saya percaya Bapak Ibu akan tergoncang imannya karena aku malam hari ini. Kenapa? Karena saya akan mengajarkan sesuatu yang belum pernah dan jarang dibahas. Ya, jarang. Bukan jarang. Sejauh yang saya tahu yang nggak pernah. Saya membaca buku-buku leadership para ahli dari luar maupun dari dalam. Termasuk beberapa tokoh Indonesia dan di antaranya orang tua saya Pak Yakub Tomatala. Dia orang tua pemimpin, gurunya banyak pemimpin Indonesia, tapi juga dia adalah seorang pemimpin, ya. Nah, saya belum menemukan. Saya menemukan sendiri beberapa tahun yang lalu pada waktu saya menulis buku mengenai teologi kepemimpinan Kristen. Apa arti memimpin? Ya. Ini bukan pemimpin. Kalau pemimpin kan orang. Apa arti memimpin menurut Alkitab? According to the Bible. Apa arti memimpin? Ya. Kita membahasnya. Mari. Memimpin menurut Alkitab, ya, adalah memberitakan firman. Lucu ya. Sederhana lagi. Imut-imut lagi. Pak, very simple, Pak. Memimpin bukankah memimpin itu memutuskan, Pak, mendorong, mengarahkan, mencapai tujuan. That's the meaning of memimpin. Bapak kok ngomong memimpin adalah memberitakan firman. Lucu Bapak memang lucu. Dan tidak benar, Pak. Memimpin itu para ahli di dunia 20 abad. Sekarang mau sudah abad 21. Tidak pernah ada istilah itu, Pak Stefri. Apakah Bapak sudah tersesat? Atau mau cari perhatian ya? Jangan-jangan si Stefri lagi cari perhatian ya. Memimpin kok pengertiannya kok lucu-lucu gitu loh. Lagi pula jawabannya anak sekolah minggu, Pak Stefri. Memimpin adalah memberitakan firman. Tapi saya mau sampaikan, ini memang jawaban Tuhan. Ini bukan jawaban saya, Bapak Ibu. Let me tell you. Memang kita tahu ya. Coba Bapak Ibu, apa sih tugas utama memimpin? Kalau mau tanya, apa tugas yang paling utama memimpin? Saya beritahu ya, memimpin tugas utamanya mengambil keputusan. Itu tugas utama, tugas terpenting seorang pemimpin, yaitu making decision, membuat keputusan. Dan memimpin itu terus dan harus berani membuat keputusan, making decision. Harus berani membuat keputusan. Itu pemimpin. Harus berani. Dan harus bijak juga. Berani not enough. But must be wise. Harus bijaksana mengambil keputusan. Bapak Ibu harus bijaksana mengambil keputusan. Dan harus berani. Itulah pemimpin. Saya melihat contoh figur Pak Jokowi. Dia berani mengambil keputusan menurut saya ya. Dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Kalau Pak Gus Dur, kalau Gus Dur terlalu berani. Itu ya. Coba lihat. Gus Dur terlalu berani memutuskan sesuatu. Kalau Jokowi berani memutuskan sesuatu.
Yang lain menurut saya kurang berani. Kurang berani. Nah, pemimpin itu harus berani. Dan not only berani, tetapi juga wise. Nah, mari kita perhatikan. Memimpin adalah memberitakan firman. Untuk apa? Untuk memengaruhi orang demi mencapai tujuan lembaga. Tujuan Tuhan. Nah, maka itu tujuan lembaga harus tujuan Tuhan. Saya berkali-kali bicara. Kemarin pun saya menegaskan dalam kegiatan di Balikpapan. Saya mengatakan bahwa gereja tidak boleh punya tujuan sendiri. Wah, ini juga yang menghebohkan dunia. Bagaimana Pak Stephen ngomong careless seperti itu? Gereja nggak boleh punya tujuan. Nggak boleh. Saya katakan, siapapun saudara, ya, Ibu Theodora, ya, Pak Efraim, nggak boleh punya tujuan sendiri, nggak boleh Ibu Karina, nggak boleh punya tujuan, nggak boleh. Saudara bukan Tuhan, masa bukan Tuhan mempunyai tujuan? Nggak bisa. Kita harus mengikuti tujuan Tuhan. We have no goal of life. We have no. Kalau boleh, jangan punya tujuan. Orang gila sedang mengajar ya. Pak Francisco, ini orang gila sedang mengajar. Pak Daci, kalau Pak Daci mempunyai tujuan. Tetapi inilah yang digembar-gemborkan oleh John Maxwell. Oleh Joel Austin. Oleh Joyce Meyer. Dan Jojo yang lain. You must have goal of life. Saya mau tanya, kalau you pun harus punya tujuan, siapa yang buat kau? Makmu ya? Pakmu ya? Kalau begitu yang punya tujuan, karena kan mama saya melahirkan saya. Maka yang punya tujuan, yaitu mama papa dong. Lalu saya tanya pada mama papa punya tujuan apa? Saya lahir. Ya, saya tanya pada mama papa saya lagi, dia tanya pada nenek saya. Nek, kakek, tujuan saya lahir apa? Saya juga nggak tahu. Tapi ada. Terus tanya pada nenek moyangmu. Nenek moyangmu siapa? Terakhir, nenek moyangku Tuhan Yesus. Tanya pada dia tujuan hidup saya. Karena saya ada karena dia. Maka jangan punya tujuan Ibu Dahlia. Nah, ini rusakkan pendetanya. Pokoknya saya katakan malam ini imanmu tergoncang oleh karena mata kuliah ini. Jadi Ibu Aida, nggak boleh punya tujuan. Dosa. Dosa kalau punya tujuan. Pak Jeffrey juga nggak boleh punya tujuan. Apalagi Ibu Novi. Kalau Ibu Novi punya tujuan, saya berdoa supaya bertobat malam hari ini. Harus hapus tujuan hidupmu. Wah, dosen gila ya. Harus hapus. Tetapi apa? Ketahuilah tujuan Tuhan bagi hidupmu. Itu loh. Ketahuilah what God's purpose and goals dengan hidupmu. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Apa tujuan hidup saya? Jangan tanya Pak Pendeta. Apa tujuan hidup saya, Pak Pendeta? Jangan tanya. Tapi ketahuilah tujuan hidupmu pada Tuhan yang empunya hidupmu. Nah, maka itu pula gereja tidak boleh punya tujuan. Kenapa? Siapa yang punya gereja? Tuhan kok yang punya. Church itu belongs to Christ. And Christ kepala gereja. Dan kita tubuhnya. Masa tubuh punya tujuan? Kepala enggak. Maka saya berkali-kali, hai pendeta-pendeta bodoh. Janganlah, kita kan jangan memastikan dong. Mengapa saya katakan bodoh? Karena terlalu mengikuti perusahaan. Terlalu mengikuti, gereja itu mengikuti lembaga-lembaga non-gereja. Perusahaanmu tujuannya apa? Partai politikmu tujuannya apa? Lembaga sosial tujuanmu apa? Lalu gereja tujuan apa? Oh, kami juga punya tujuan. Enggak boleh. Kita harus memiliki tujuan Tuhan Yesus.
Apa tujuan Tuhan Yesus dengan gereja ini? Dan itu harus menjadi tujuan kita. Kita tidak boleh memiliki tujuan by our own self. Dari diri kita sendiri. Tidak boleh. Ya, gereja pun tidak boleh punya tujuan sendiri. Harus tanya. Dan saya pikir nggak usah tanya. Buka Alkitab, kita tahu apa tujuan Tuhan untuk semua gerejanya. Oke. Nah, memimpin adalah memberitakan firman untuk memengaruhi orang mencapai tujuan Tuhan. Karena firman-Nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Ya. Firman-Nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Dan memang disinilah gereja, pemimpin gereja, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ketua sinode harus menjadi nothing. Harus menjadi nothing. God is everything. If we try to be something, we are sinking. But if we want to be nothing, we are something in God's hand. Mari kita berpikir seperti ini. Karena saya mencermati, saya belajar manajemen, Bapak Ibu. Bukan sekedar belajar, sampai harus menulis disertasi. Dan saya mencermati kecenderungan banyak gereja-gereja. Coba kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya tanya kepada, jangan jawab ya, jangan nanti Pak Sevi kok nanya ya. Jangan segan. Kalaupun enggak mau jawab enggak apa-apa. Nanti videonya dimatikan lagi. Saya matikan video lah supaya Pak Sevi enggak tanya. Oh, justru saya akan tanya, kan namanya kan ada. Hanya saya bertanya ini enggak harus menjawab. Coba ya, saya tanya kepada Ibu Sisilia Rahman. Gini. Atau saya tanya kepada Ibu siapa? Ibu Noviani, Ibu Marta. Saya tanya. Jujur jawab. Dunia ini mirip gereja atau gereja mirip dunia? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak ngerti arti mirip. Dunia ini, bukan dunia dalam berita, itu news. Dunia, seluruh dunia. Dunia dengan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Dunia dengan problematika perang Ukraina dan Rusia. Dunia ini mirip gereja, serupa gereja, atau sebaliknya, gereja yang mirip dunia. Ya, saya mau mengatakan demikian. Kalau saudara menjawab, Pak, dunia ini mirip gereja. Pertama, buta dan bohong. Itu jawaban, buta dan bohong. Saya mau tanya, mana dunia yang mirip gereja? Seperti apa yang dunia mirip gereja? Ayo, tunjukkan pada saya. Dunia mirip gereja. Nggak ada. Yang benar, yang nggak berbohong dan jujur, dan melek matanya, gereja mirip dunia. Gereja mirip dunia. Apanya? Leadership-nya, gaya pemimpin politik. Pecat sana, pecat sini. Nggak ada pesangon juga. Nggak didoakan lagi. Nggak didoakan, dibenci lagi. Dibuang lagi. Lebih kesetanan daripada setan. Maka setan mau mengundurkan diri loh. Dengar Bapak Ibu pernah dengar ya? Dengar setan mau pensiun dan nggak mau lagi jadi setan. Kenapa? Pekerjaannya diambil oleh orang Kristen. Coba, apa nggak sedih tuh? Kasihan sekali. Setan itu kekurangan pekerjaan. Kenapa? Direbut oleh orang Kristen. Orang Kristen gereja sadis sekali. Pecah sana, pecah sini. Tipu sana, tipu sini. Bersinar di sana, bersinar di sini. Apa enggak kesetanan itu? Itu namanya gereja mirip dunia. Oleh karena itu memang kita harus kembali memimpin gereja, memimpin dunia. Dengan cara apa? Beritakan firman. Karena selama ini para pemimpin memimpin hanya dengan agenda-agenda pribadinya, arogansinya, mimpi-mimpi di siang bolongnya. Enggak. Memutuskan hanya berdasarkan like and dislike. Memutuskan berdasarkan
profitable and not profitable. Tapi kalau memutuskan according to the Bible, according to memutuskan dalam pengertian memberitakan firman. Saya memutuskan pasangan kalian berdua ditunda pernikahannya. Karena saya mau kalian belajar Alkitab lebih dulu. Secara intens. Selama 1 tahun. Kalau kalian mau menunggu 1 tahun. Dan selama 1 tahun kalian mau belajar Alkitab. Saya menikahkan kalian tahun depan. Setuju? Oke. Itu loh, itu namanya memimpin, mengambil keputusan. Lalu, saya memperhatikan calon suami ini agak munafik gitu. Hanya manis di depan orang. Jangan langsung nikahkan. Bahaya, kita menjadi pendeta yang akan merusak keluarga itu. Harus ada konseling, pranikah, dan harus ada pendampingan selamanya. Bukan selama, sekian waktu dengan mereka. Jadi jangan langsung. Kita harus memberitakan firman. Jangan, you suka, dia suka, oke, saya berkati dalam pemberkatan nikah. Nggak boleh begitu. Harus memberitakan firman. Ya, saya pernah melayani di Surabaya, lalu diundanglah di Surabaya. Kemudian dijemput oleh seorang ibu pendeta dan ibu majelis. Lalu dalam perjalanan ke hotel, ibu pendeta, no. Waktu saya di airport, mereka, Pak, ini ibu majelis, ketua majelis, dia baru bercerai. Apa ibu pendeta ini kok? Baru ketemu saya dia ngomong baru bercerai, nggak sopan. Memang pendeta ini kan mantan mahasiswa saya dulu. Nah, oke, besoknya kami diundang makan ya. Setelah pelayanan diundang makan di salah satu restoran, lalu berbicara. Akhirnya terungkaplah mengapa ibu ini bercerai. Karena dia bilang, Pak Stefri, saya minta maaf. Ibu pendeta sudah ngomong saya sudah bercerai. Saya malu memang. Tapi begini Pak Stefri, saya nggak mau bercerai. Suami saya minta bercerai. Kenapa? Dia maksa saya bercerai dengan dirinya. Saya nggak mau. Lah kenapa ibu mau tanda tangan? Nggak bisa Pak. Dia sudah memaksa begitu. Lalu kenapa sih Bu? Apa masalahnya? Dia tidak terima saya Pak Pendeta. Kenapa dia nggak terima? Begini Pak. Saya sudah menikah dengan dia selama 9 tahun. Tapi kami belum pernah hubungan seksual selama 9 tahun. Dan saya sebagai istri, nggak apa-apa, saya terima dia. Kenapa? Karena suami saya sakit. Nggak bisa berfungsi, disereksi. Nggak bisa berfungsi. Dan dia minder, Pak. Sekian tahun dia bercerai, kita cerai aja lah. Aku suaminya nggak berfungsi. Saya cerai aja, cerai. Akhirnya dia punya perusahaan. Saya punya perusahaan. Saya orang kaya, Pak. Dia pun orang kaya. Kami nggak punya masalah karakter. Hanya di sini aja. 9 tahun saya menikah, kami belum pernah tidur bersama sebagai suami istri. Tidur-tiduran sering. Nah, lalu saya tanya, ibu tahu dulu calon suami nggak berfungsi, sudah tahu nggak atau belum? Nggak tahu Pak Pendeta. Mana saya tahu, mana saya periksa. Ya, saya baru tahu setelah menikah, dia nggak berfungsi. Tapi kemudian saya berdoa, saya kan anak Tuhan, saya kan majelis di gereja, saya terimalah. Selama-lamanya pun saya nggak tidur dengan suami, nggak apa-apa. Asal saya nggak berdosa, gitu. Tapi dia yang minta bercerai. Nah, lalu apa? Suami ini nggak bisa malu terus di depan istri. Akhirnya dia bercerai. Nah, saya tanya, ibu, waktu ibu ditabiskan diberkati di gereja. Pernah enggak ada pertanyaan, ada konseling pernikahan? Ada Pak Stefri. Kami ada konseling pernikahan. Nanya, apa konseling pernikahannya? Kayak membahas Alkitab, bagus. Pernah enggak bicara masalah-masalah karakter, masalah-masalah penyakit? Enggak, Pak. Itulah kesalahan gereja. Jadi sini sumbangsi kejahatan gereja. Memberkati orang untuk hidup hancur. Harusnya konseling pranikah sampai mengetahui keadaan, situasi, kondisi konseling secara penuh. Dan firman Allah bisa menolong. Jujur, harus jujur. Sampai si calon suaminya ini akan jujur. Pak Pendeta, saya kan Bapak kan laki-laki, saya laki-laki. Saya sebenarnya
agak bergumul mau menikah dengan dia. Dia baik hati. Tapi saya kan tahu diri saya kan penyakit gula, Pak. Sudah lama sekali sejak masih muda. Sejak masih anak-anak saya sudah gula, masih dini loh, Pak. Saya ini aneh. Lalu saya tidak bisa berfungsi, Pak. Dalam alat kelamin saya tidak bisa berfungsi. Ya, harusnya beritahu begitu. Lalu pendeta teruskan pada calon istrinya, ibu gimana? Kamu mau menikah dengan dia, tapi dia perlu ditolong. Dia tidak bisa berfungsi. Enggak, Pak. Saya tetap menikah dengan dia, walaupun kami tidak mengalami itu. Wah, itu kan artinya. Tapi kan ini kecelakaan. Kenapa? Ini kejahatan gereja. Dengar saya baik-baik. Kenapa? Tidak tuntas melayani orang. Kenapa? Firman Tuhan diabaikan sampai tidak membuka hati suami yang mempunyai rahasia hidup. Nah, Pak, apa dasar Alkitab berkata bahwa memimpin itu adalah memberitakan firman? Apa dasar Alkitabnya? Kita baca. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dari sinilah saya mencetuskan meaning of leading. Meaning of leading term, yaitu memimpin adalah menyampaikan firman. Itulah arti memimpin according to the Bible. Dari sinilah, mari kita perhatikan satu demi satu. Pemimpin adalah pemberita firman. Amin. Ya. Memimpin adalah aktivitas menyampaikan firman. Mimpin rapat, ya firmanlah yang disampaikan. Pak, bagaimana Pak memimpin rapat firman yang disampaikan? Apa Bapak maksudkan baca Alkitab dulu baru memimpin rapat? Ya boleh, tapi tidak begitu juga. Kata-katamu itu firman gitu loh. Kata-katamu itu jujur, itu firman. Kata-katamu itu tentang hati Allah. Kata-katamu jujur, adil, benar, nggak busuk, Pak. Itu namanya memimpin. Karena firman itu mulia, firman itu sedap, firman itu enak didengar. Firman itu itu loh. Kita menyampaikan kebenaran firman Allah. Maka dalam memimpin rapat, contohnya jangan berbohong. Jangan menghipnotis. Jangan memanipulasi. Menstimulasi boleh, tapi stimulasinya dengan firman, Bapak Ibu sekalian. Kita akan tambah kerja ya. Tiap hari kita pulang terlambat 2 jam ya. Ya, saya harap Bapak, karena perusahaan kita dalam keadaan susah. Tapi saya mengapresiasi 2 jam kerja Bapak Ibu sekalian. Kami dengan jujur akan memberikan penghargaan terhadap 2 jam kerja. Tambahan jam kerja ya. Boleh ya? Karena kita dalam keadaan kritis ini, kita harus menyelesaikan masalah kita bersama. Dan saya pun tetap sama-sama dengan Bapak Ibu. Pulang sama-sama, kita tambahan. Bahkan saya pun mungkin terakhir pulang, Pak. Boleh ya? Itulah memimpin dengan bagus. Itu memimpin dengan firman. Kalau nggak tambah 2 jam, berhenti kau. Ini kan setan. Bisa bedakan arti memimpin? Nah, itulah maksud saya. Memimpin adalah aktivitas menyampaikan firman Allah. Termasuk menyampaikan penjelasan firman Allah, menyampaikan penerapan firman Allah. Jika saya melukai hatimu, maafkan saya. Kalau keputusan saya ini benar-benar membuat semua kalian memikul beban yang lebih berat lagi. Maafkan saya. Tidak ada pemaksaan. Hanya ada kerendahan hati. Hanya ada kerendahan hati. Seorang pemimpin yang sudah meminta maaf di depan orang. Wow, itu pemimpin yang menyampaikan firman. Bisa paham ya? Ya. Yang kedua, pemimpin itu seumur hidup.
Nanti Pak Pendeta Mingus akan melimpahkan tanggung jawab pemimpin gereja kepada orang lain. Tapi Bapak tetap pemimpin seumur hidup. Karena pemimpin tidak hanya bergantung pada struktur. Pemimpin yang karena struktur organisasi memimpin, itu pemimpin buatan. Bapak Ibu kita dipanggil Tuhan dan dibentuk Tuhan dan ditugaskan Tuhan menjadi pemimpin seumur hidup. Bukan ketua sinode seumur hidup, bukan. Sekalipun sudah tidak lagi ketua sinode, bukan lagi sebagai ketua sekolah tinggi teologi, tetapi kita menjadi pemimpin informal. Di sekolah itu, di gereja itu, disegani loh Bapak Ibu. Oh, bagi saya, Bapak Ibu lebih disegani daripada pemimpin official, pemimpin struktural. Kenapa? Lihat sosoknya Bapak ini loh. Pak, wah, lihat sosoknya Bapak Yosef ini. Wah, nggak banyak ngomong, tapi dia sedang memimpin saya. Itu loh yang penting, daripada ngocek-ngocek hanya karena dia ketua dan marah-marah lagi. Bakar aja tuh orang. Bercanda ya. Oke, memimpin itu tidak hanya sejauh jabatan. Memimpin itu, saya adalah pemimpin keluarga seumur hidup. Istri saya pun adalah pemimpin keluarga saya seumur hidup. Selagi nafas di kandung badan. Dan anak-anak saya pun 3 orang adalah pemimpin. Kenapa? Mereka pun adalah informal pemimpin. Saya kan harus belajar juga pada anak saya. Ada hal-hal yang saya lihat, saya ikuti dari cara pikir dia, cara hidup dia. Itulah memimpin. Memimpin itu konyol kalau hanya sejauh jabatan. Ya, itu bagi saya itu sempit dan kerdil. Nah, yang memimpin sampai perhatian akhir hidup. Masih ingat firman Tuhan tadi? Sampai pada akhir hidup loh Bapak-Ibu sekalian. Ini ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Ini pemimpin. Jangan hebat di awal-awal, berwibawa, luar biasa di awal memimpin. Tapi akhir kepemimpinan mereka banyak manipulasi. Bahkan yang menyedihkan akhir hidup mereka mengenaskan. Mengenaskan. Nah, yang ketiga, pemimpin itu model hidup beriman. Model hidup orang beriman. Contohilah iman mereka. Itulah memimpin. Wow. Nggak ada ini di perusahaan-perusahaan. Nggak ada hal ini di pemerintah, di politik. Nggak ada. Maka itu pemimpin politik. Jangan sombong kau. Kau kurang kali. Kecuali kau pemimpin Kristen. Di dunia politik. Bagus sekali. Menjadi model. Nggak korupsi loh. Nggak simpan istri orang lain. Nggak simpan istri orang lain atau nggak simpan suami orang lain. Model hidup pemimpin beriman. Maka dan ini suatu kepemimpinan yang luar biasa pengaruhnya jauh lebih besar daripada pengaruh pemimpin jabatan struktural. Ya, memimpin dengan contoh model hidup beriman. Wow. Abraham bapak orang beriman. Dan kita melihat, saya mempelajari model hidup beriman dari Abraham. Ya, nggak punya anak. Lalu dapat anak usia lanjut. Diminta lagi oleh Tuhan. Mau dikorbankan. Kasih juga. Kasih. Karena dia memberi dengan iman. Nah, itulah pemimpin. Mohon maaf ya, saya melihat ya pemimpin-pemimpin direktur bank, orang Kristen ya, direktur, ya mereka itu anggota gereja, direktur bank, pemimpin partai politik, duduk sebagai anggota DPR, MPR, orang Kristen, sombong-sombong. Wong hanya memimpin itu aja dangkal kok. Bagi saya pemimpin di luar gereja dangkal semua. Lagi pula ada uang, ada konstitusi, ada power. Mereka nggak punya model hidup beriman. Saya sering kali bicara, seorang pemimpin Kristen nggak banyak uang loh kita,
memimpin dalam kekurangan dan keterbatasan. Tapi di sanalah, cobalah jadi presiden Indonesia yang kurang uangnya. Bisa enggak jadi presiden Indonesia yang kurang uangnya? Kalau saya jadi pemimpin, menurut saya, menjadi presiden Indonesia hanya berani dan jujur. Dan tamat SMA cukup. Nggak perlu doktor. Tamat SMA cukup jadi presiden Indonesia. Berani dan jujur. Itu saja. Kenapa? Ada uang banyak negara kita. Yang kedua, ada konstitusi, ada MPR, ada DPR, ada legislatif, ada yudikatif. Kan gampanglah memimpin. Lalu kita kan ada ahli keuangan, seperti sekarang Menteri Keuangan. Kan ahli yang menghitung. Nggak perlu, saya tamat SMA saja. Jadi Presiden Indonesia nggak perlu doktor. Tamat SMA cukup saja jujur dan berani. Nah, tapi untuk menjadi pemimpin Kristen, SMA nggak cukup. Tamat SMA nggak cukup. Tamat doktor pun nggak cukup. Karena memang nggak ada kecukupan. Karena apa? Pemimpin Kristen itu model hidup beriman. Nah, model hidup beriman. Dan jemaat akan melihat my pastor. Yeah, he is my model. Talking about life, talking about faith, my pastor is my figure. Itu loh pemimpin. Arti memimpin. Lanjut. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dengar. Dan tunduklah pada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dalam bahasa Indonesia, ada kalinya ditemakan atas nyawamu. Jiwamu, sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Coba perhatikan. 1. Pemimpin itu penjaga jiwa. Minggu depan saya akan berkhotbah dalam pentabisan pendeta-pendeta. Dan tema saya diminta hari ini saya berikan, saya gumuli. Pendeta, penjaga jiwa umat. Kalau hanya menjaga orang, gampang. Mintanya security. Kalau hanya menjaga jiwa, orang sakit jiwa, gampang. Suntik aja, dia tenang. Tapi ini yang masukkan soul, jiwa ini bukan orang sakit jiwa. Jiwa ini menyangkut hakikat manusianya. Ini menyangkut jiwa yang tidak akan pernah mati. Tubuh akan mati. Jiwa tak akan pernah mati. Bagaimana kita menjaga jiwa? Karena itu Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang bodoh yang mau menjadi pastor. Hanya orang bodoh yang mau menjadi pendeta jemaat. Itu orang bodoh. Kenapa? Bodoh di mata dunia. Ya, karena tidak mudah menjadi pendeta jemaat. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kalau hanya mengurus jasmani jemaat ya siapapun bisa. Tapi mengurus jiwa ini loh. Mengurus jiwa orang sampai pada kekalan. Tidak mudah. Dan disinilah wibawa. Bagaimana cara mengurus jiwa orang? Jiwa umat. Kunjungan. Minum kopi. Cukup ya? Doa. Bagi saya, cara mengurus jiwa, menjaga jiwa jemaat, yaitu setia mengajarkan firman. Karena firman inilah keperluan jiwa manusia. Jiwa manusia tidak dapat diisi oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh presiden, oleh apapun, oleh olah dan olah-olah. Oleh pun nggak bisa mengisi jiwa manusia. Jiwa itu tidak bisa ditempati oleh apapun dan siapapun. Dengar baik-baik.
Dan itu hanya bisa diisi oleh firman Allah. Jiwa saudara hanya dapat diisi oleh firman Allah. Tidak dapat diisi. Mau diisi dengan pengetahuan, maling juga. Karena banyak orang dokter pandai-pandai, tapi koruptor kan di dewan. Saintis. Tapi jual hasil ilmunya kepada teroris. Jadi nggak bisa. Jiwa ini nggak bisa diisi oleh yang lain. Pasti jadi aneh. Apalagi diisi dengan narkoba. Omong kosong. Jiwa itu tempatnya Allah. Dengar baik-baik. Jiwa itu tempatnya firman Allah. Di sini panggilan pastoral, seorang pemimpin itu yaitu menaruh firman oleh Roh Kudus di dalam jiwa orang-orang. Ini namanya penjaga jiwa. Banyak pendeta tidak berperan sebagai penjaga jiwa. Perusak jiwa jemaat. Dengan khotbah-khotbah yang bohong-bohong. Khotbah hanya lip service. Khotbah hanya entertainment. Bukan khotbah firman. Masya Allah. Enggak khotbah firman. Khotbah ilmu. Sosiologi, antropologi, teologi. Udah kata tolologi yang dikhotbahkan. Bicara banyak tentang isu-isu sosial. Penting untuk diseminarkan. Tapi itu bukan firman. Firman only from the Bible. Amin. Di luar firman, di luar Alkitab, there is no firman. Tidak ada firman di luar Alkitab. Firman luar Alkitab namanya Firmanesia dari Padang. Orang Padang itu, Firmanesia. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, pemimpin itu bertanggung jawab. Ada kalimat tadi dalam ayat yang ke-17, bertanggung jawab. Ya, atas orang-orang yang dipimpin tidak mudah. Karena itu saya minta Bapak Ibu, jadilah waras menjadi pemimpin gereja, jadilah waras. Jangan jadi tidak waras. Apanya? Mau memimpin 5.000 jemaat. Nggak waras. Memimpin 5 orang aja berat, Bapak Ibu. Saya pernah bicara dengan Pak Yakobus Susabda. Kami di kantor dia, dan kami bicara cukup lama. Pak Yakobus Susabda ini ahli konseling Kristen di Indonesia. Dia mendapat Dr. PhD dari Biola. Dan kami dua sepakat berbicara begini. Sebenarnya seorang gembala sidang atau pendeta jemaat yang ideal dia menggembalakan jemaat itu berapa orang? Kami sepakat 100 orang sudah banyak. Paling banyaklah 200, Pak. Itu 200 jemaat itu sudah banyak sekali. Bagaimana menjadi seorang pendeta bertanggung jawab kalau 5.000 jemaat? Nggak mungkin. Pendeta ini pasti tidak bisa bertanggung jawab. Kecuali hanya pendeta-pendetaan. Karena bagaimana mengurus jiwa orang. Mari kita sadar dengan leadership, Christian leadership ini. Bukan gampangan. Apalagi musuh kita lebih hebat dari Rusia. Bapak Ibu tahu, Ibu Heni, musuhnya pendeta itu lebih hebat daripada Rusia dan Ukraina. Apa? Setan. Lebih berat menghadapinya. Maka itu kita nggak bisa main-main jadi pelayan Tuhan. Kalau kita main-main kuliah, ambil sarjana, master, main-main kuliah, kita dipermainkan dalam pelayanan. Benar-benar kita akan mempermainkan pelayanan dan kita dipermainkan oleh setan dalam pelayanan. Bagi saya berkali-kali ini, saya orang miskin ya, Ibu Sartika. Saya dulu dari keluarga saya nggak menghina keluarga saya. Nggak keluarga hebat lah, cukup lah. Nah saya kuliah itu betul-betul merayap. Bukan rayap saya, tapi merayap. Berjuang. Tuhan beri kesempatan kuliah. Walaupun miskin, kuliah. Walaupun susah, kuliah. Kenapa? Kenapa Sefri mau kuliah terus? Karena I want to be a responsible servant of the Lord. Nggak mudah. Karena kita mengurus jiwa orang. Dan jiwa ini hanya bisa diisi oleh firman.
Silakan kita belajar sosiologi, belajar hukum. Karena sekarang banyak pendeta-pendeta ambil sarjana hukum juga ya. Sudah MTH, lalu MH. Ya, master hukum, M-hum, M apa? Eman-eman. Sebenarnya nggak masalah. Asalkan dalam pengertian teologi integratif. Tapi kalau kemudian khotbah mimbarnya dan hidup pelayanannya itu dikuasai oleh ilmu itu, bagi saya ini sudah kecelakaan. Jiwa manusia tidak cocok dengan apapun selain firman. Listen to me. Hey, jiwa suamimu nggak bisa diisi oleh kasih sayang dirimu. Nggak cukup. Banyak juga suami nyeleweng juga kan. Padahal istri sudah setia, sudah baik. Kenapa? Jiwanya kosong. Dan saudara mau isi dengan kasih sayang dan seksual, not enough. Tidak cukup. Jiwanya diisi dengan firman. Baru suami yang liar jadi jinak. Sama juga istri yang liar jadi jinak. Kenapa? Hanya firman yang menjinakkan hati, Bapak-Ibu. Hanya jiwa. Hanya firman yang menjinakkan jiwa. Orang mau masukkan harta dalam jiwa, jadi sakit jiwa. Hai. Kan? Orang memasukkan love dalam jiwa, nggak cocok. Orang masukkan science dalam jiwa, gila. Orang masukkan filsafat dalam jiwa, gila. Nggak cocok. Jiwa itu hanya diisi oleh firman Allah. Mari kita memimpin dengan jiwa. Karena kita memimpin jiwa-jiwa. Perhatikan ini baik-baik Bapak sekalian. Pemimpin, yang ketiga, pemimpin itu adalah pengabdian. Yaitu dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Seperti yang tertulis dalam ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Dengan gembira. Kenapa? Bukan beban. Saya minggu lalu saya mengajar program di Brunei. Saya sebenarnya bilang sama istri saya, Mama, aduh saya ini nggak tahu ya. Sulit, nggak ada gairah mengajar filsafat. Kenapa? Bukan filsafatnya, mahasiswanya mau bertanya gitu loh. Mahasiswanya mau bertanya, diam-diam saja. Diam katanya emas. Dalam hal ini diam itu buruk. Ya. Tapi saya menyiapkan bahan. Hari pertama di luar dugaan saya. Hidup. Kuliah itu hidup. Introduction to Philosophy, Christian Philosophy. Kaget. Ternyata Pak filsafat itu penting sekali. Penting. Karena firman Allah juga diakomodasikan dalam filsafat. Wow, bingung kan? Bapak Ibu bingung kan? Nanti aja kita ketemu panjang umur ikut mata kuliah ini. Nah, saya kemudian menjadi excited. Dan akhirnya gembira. Nggak ada keluh kesah lagi. Saya terus terang mengajar ini kalau nggak nyambung, kalau tidak ada respon dari, maka itu sudah sekarang pakai Zoom, kemudian tutup wajah lagi. Bapak Ibu memang gampang. Saya ngajar di antara yang gelap-gelap. Ya, coba. Saya ngajar di antara yang gelap-gelap semua. Coba mengambil hati dosen lah. Maksudnya begini, coba kalian tempatkan diri sebagai dosen. Tapi saya nak berkeluh kesah. Dalam hal ini saya peduli amat lu. Lo mau sembunyi, lo mau tidur juga, lo mau apapun, I don't care. Ya, karena saya percaya, kalau kita menipu di kelas ini, kita pasti menanggung akibat penipuan ini. Pasti itu. Maka banyak orang master, doktor, kenapa? Tapi nggak kepake. Kenapa? Wong kuliahnya ya saya simsalabim kok. Kuliahnya itu main-main dan kuliahnya juga ya simsalabim ala ketabrak. Maka itu doktor, master, tapi pengangguran, no impact, no meaning. Why? Dimulai di perkuliahan. Karena di situ Tuhan sedang menyiapkan kita. Kalau kita sadar dan tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk pelayanan ke depan, saya mau responsibel. Dan disinilah letaknya juga. Pemimpin itu responsibel dan penuh pengabdian. Biarpun pengap-pengap, ngajar dengan pengap-pengap, tapi pengabdian. Kenapa? Masih juga gembira dan nggak ada keluh kesah.
Terus terang, inilah penjelasan saya mengapa memimpin itu adalah menyampaikan firman. Karena kita memimpin menjadi penjaga jiwa. Dan jiwa ini hanya dapat diisi oleh firman Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.